Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Pak Andika selaku dosen yang mengampuh mata kuliah metode penelitian. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil atau pemenuhan dari tugas besar metode penelitian, di mana tugas yang diberikan kami diminta untuk menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 di dalam draft tugas akhir. Jadi di sini saya memiliki draft tugas akhir, yaitu klasifikasi tingkat stres berdasarkan tweet pada akun Twitter menggunakan metode Improved K-Nearest Network dan seleksi fitur Information Gain. Oke, jadi pembahasan pada kali ini saya memiliki 3 outline, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metodologi penelitian, di mana nantinya di setiap bab besar itu akan ada subbab yang membahas terkait ketiga hal poin besar ini. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Poin pertama di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Jadi, hal yang melatar belakangi saya mengambil judul atau permasalahan terkait klasifikasi stres, di mana klasifikasi stres ini itu berdasarkan tweet pada akun Twitter yang menggunakan metode Improved K-Nearest Network dan seleksi fitur Information Gain. Yang sama-sama kita tahu tentunya perkembangan teknologi informasi pada saat ini memberikan peluang yang sangat besar terkait pertukaran informasi, berita, pengetahuan dapat terlaksana walaupun terkendala oleh jarak, waktu, dan tempat. Melalui berbagai aplikasi ataupun teknologi baru, teknologi informasi itu dapat disajikan bagi berbagai permasalahan hidup manusia. Salah satu teknologi informasi yang biasa dipergunakan manusia ialah media sosial. Di mana media sosial itu merupakan suatu aplikasi atau teknologi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya itu dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Di media sosial, itu pun sudah bisa untuk kita memamerkan pembatasan karakter saat men-tweet di Twitter dengan membuat suatu pesan yang disampaikan oleh penggunanya menjadi singkat, padat, dan jelas. Pelampiasan emosinya pun itu dapat berupa kata-kata untuk kita itu melampiaskan rasa marah kita, sedih, sepi, takut, ataupun rasa sakit. Pada dasarnya, pelampiasan emosi tersebut itu merupakan salah satu ciri seorang sedang dalam tekanan atau stres. Nah, di sini kita membahas terkait hal besar yang menjadi pokok permasalahan saya atau penulis. Yang mana stres itu menurut Mahmud dan Uyun merupakan sebuah reaksi atau respon psikologis manusia saat dihadapkan pada hal-hal yang dirasa telah melampaui batas diri atau dianggap sulit untuk dihadapi. Menurut hasil Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018, itu menunjukkan data bahwa gangguan depresi akibat stres sudah mulai terjadi rentang usia remaja, yaitu di usia 15 sampai 24 tahun, dengan prevalensi itu 6,2%.
itu terdapat sekitar 1,8 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan depresi akibat stres. Nah, di sini dikarenakan teknologi semakin maju, tetapi masih ada beberapa pendeteksian atau cara-cara tradisional di dalam mengetahui tingkat stres seseorang. Contohnya yaitu, pada saat ini, untuk mengetahui tingkat stres seseorang itu masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan sistem kuesioner atau melakukan self-assessment test. Namun, Squad menemukan bahwa kata-kata yang diungkapkan seseorang itu bisa digunakan sebagai indikator kepribadian yang secara mengejutkan bisa diandalkan. Sehingga status yang diunggah di media sosial dapat dijadikan salah satu alat ukur baru untuk menentukan tingkat stres seseorang. Oleh karena itu, menganalisis kata-kata yang diungkapkan memungkinkan untuk mengetahui hal baru yang terlihat di dalam survei tradisional ataupun kuesioner tertulis. Oke. Nah, dari permasalahan tadi, di sini penulis itu bermaksud untuk membangun suatu aplikasi atau suatu sistem yang dapat mengklasifikasikan tingkat stres itu berdasarkan tweet pada akun Twitter. Di sini penulis memiliki identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis yaitu pada umumnya, deteksi tingkat stres dilakukan dengan mengisi kuesioner atau melakukan self-assessment test yang hasilnya itu adalah serangkaian informasi yang berkaitan dengan tingkat stres yang dialami peserta. Namun, hal tersebut terkesan subjektif karena hasil penilaian bergantung pada kejujuran seseorang dalam menjawab kuesioner tersebut. Oleh karena itu, metode komputasi diperlukan untuk membantu di dalam melakukan klasifikasi tingkat stres manusia. Oke, dari identifikasi masalah tadi, muncullah rumusan masalah dari penelitian penulis atau saya sendiri, yaitu bagaimana cara membangun pemodelan klasifikasi stres yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat stres seseorang. Jadi rumusan masalah ini merupakan indikator keberhasilan atau suatu acuan untuk mencapai apa yang menjadi pertanyaan yang mendasar dari identifikasi masalah yang sudah diidentifikasi tersebut. Terus selanjutnya, peneliti itu memiliki tujuan penelitian, yaitu bagaimana membuat pemodelan klasifikasi teks yang kemudian dapat digunakan sebagai metode baru untuk mengetahui tingkat stres seseorang berdasarkan tweet pada akun Twitter menggunakan metode Improved K-Nearest Neighbor dan seleksi fitur information gain. Oke, selanjutnya. Jadi di dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki batasan masalah. Ada beberapa poin yang menjadi batasan dari pengadaan sistem ini, yaitu yang pertama, data yang digunakan berupa kalimat bukan dokumen. Kedua, tingkatan stres yang dibangun hanya menggunakan 3 tingkatan, yaitu kecil, sedang, dan besar, seperti itu. Oh ya, sedikit menjelaskan kenapa si penulis itu tadi memilih menggunakan metode K-Nearest Neighbor, karena pada dasarnya metode ini itu sangat relevan sekali terhadap pengidentifikasian atau pengkategorisasian untuk kata per kata dari sebuah kalimat atau dokumen. Nah, hal itulah yang menjadi dasar kenapa penulis memilih dari metode ini. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bab landasan teori, di mana nantinya di dalam landasan teori ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait tinjauan pustaka maupun tinjauan studi yang dipergunakan untuk menunjang dari keberhasilannya penelitian ini. Yang pertama itu ada tinjauan pustaka. Jadi
di dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa poin yang nantinya akan dibahas. Yang pertama ada text meaning, text pre-processing, information gain, pembobotan TF-IDF, Gaussian similarity, dan yang terakhir yaitu improved K-nearest neighbor. Jadi di sini sedikit saya ingin menjelaskan dari poin per poin yang ada dalam tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada text meaning. Jadi text meaning itu merupakan suatu proses pencarian atau penggalian informasi yang berguna dari sumber data tekstual di mana mencoba untuk menemukan konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya yang menarik di dalam database yang memiliki ukuran yang cukup besar seperti itu. Poin selanjutnya yaitu text pre-processing. Jadi untuk pre-processing ini nantinya kita pergunakan untuk mengolah terlebih dahulu kalimat yang akan kita gunain. Jadi sebelum nantinya masuk ke seleksi fitur, itu kita akan mengolah dulu atau bahasanya itu kayak membersihkan ataupun memilah kembali lah kira-kira kata-kata apa yang memang perlu kita gunakan atau tidak seperti itu. Selanjutnya ialah information gain. Jadi information gain ini merupakan salah satu fitur seleksi, di mana fitur seleksi yang memiliki pemanfaatan teknologi supervised seperti itu. Jadi information gain ini itu suatu metode seleksi fitur yang bekerja dengan cara melakukan perangkaian secara sederhana namun telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti itu. Jadi nantinya akan mendeteksi fitur-fitur yang relevan berdasarkan kelas tertentu di dalam melakukan perhitungan nilai entropi seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada Gaussian similarity. Jadi Gaussian similarity ini dia nanti lebih ke mengidentifikasi kemiripan kata per kata. Jadi ada pengistilahan, ada imbuhan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan diidentifikasi di dalam Gaussian similarity. Oh iya, sebelumnya agak sedikit terlompat tadi di poin pembobotan TF-IDF. Nah, untuk poin TF-IDF itu kita melakukan pembobotan dari kata. Semakin banyak kata yang keluar, maka term yang akan muncul dari TF-IDF itu akan semakin kecil. Dan nantinya yang akan kita pergunakan adalah term yang memiliki kategorisasi yang paling tinggi seperti itu. Jadi nanti akan berurut dia, mulai dari yang tertinggi maupun yang terendah. Oke, yang terakhir yaitu improved K-nearest neighbor, di mana ini metode yang nantinya bakal kita pergunakan seperti itu. Oke, ini tinjauan studi. Jadi sebenarnya untuk tinjauan studi ini lumayan banyak yang dipergunakan, namun di sini saya lampirkan 4 dari jurnal terkait, yang mana jurnal tersebut beririsan dari penelitian yang saya lakukan seperti itu. Yang pertama itu ada Muhammad Imron Maulana, Indriati Arif Andi Subroto, perilisan jurnal yaitu Juli 2019, yaitu menggunakan metode penelitian Improved K-nearest neighbor dan seleksi fitur Chi-square. Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah sistem mampu mengkategorikan dokumen secara tepat dengan rasio kesalahan yang lebih sedikit. Selanjutnya itu ada Ria Ina Pristianti, Muhammad Ali, Fauzi, Lailil Mufikah, yang mana dirilis jurnalnya yaitu pada bulan Maret tahun 2018, menggunakan metode penelitian K-nearest neighbor dan information gain. Jadi hasil penelitian yang dilakukan ialah pada pengujian nilai K, penggunaan K sama dengan 5 merupakan penggunaan K yang optimal untuk proses klasifikasi menggunakan metode K-nearest neighbor, di mana menghasilkan nilai akurasi sebesar 92%. Selanjutnya itu ada dari Rizka Dewi Nurfarida Indriati, Rizal Setia Perdana, bulan Februari tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan ialah improved K-nearest neighbor. Hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan ialah pengujian didapatkan hasil terbaik dengan nilai akurasi 63,33%
nilai fee misur 0,53714, nilai recall 0,428571, dan nilai precision 0,714286. Oke, yang terakhir ialah Nur Diva Febrianti Indrianti Muhammad Tanzil Furqon 10 Oktober tahun 2019 menggunakan metode penelitian Improved Nearest Neighbor dan juga menghasilkan suatu kontribusi, yaitu dapat membuktikan bahwasanya pemilihan bobot stream pada BM25F cukup mempengaruhi hasil klasifikasi tweet. Oke, kita lanjut ke bab terakhir, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada kerangka penelitian. Jadi dalam kerangka penelitian, kita memproses sebuah dataset atau menginput dataset, lalu melakukan pre-processing. Selanjutnya kita akan melakukan seleksi fitur information gain. Selanjutnya menghitung TF-IDF dan Gaussian similarity. Selanjutnya lagi implementasi metode Improved Nearest Neighbor, barulah mengoutputkan sebuah hasil klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan inilah yang penulis lakukan ketika melakukan penelitian bagaimana cara membangun sebuah sistem untuk mengklasifikasi stres berdasarkan tweet pada Twitter. Jadi pre-processing yang nantinya akan dilakukan itu diperuntukkan untuk membersihkan data dan menyiapkan data sebelum diproses. Jadi akan ada pemprosesan terlebih dahulu supaya data yang nantinya itu akan diseleksi fiturnya itu sudah bersih datanya gitu, sudah siap lah untuk digodok kembali seperti itu. Kemudian ada seleksi fitur, itu dilakukan sebelum masuk ke dalam proses pengklasifikasian untuk mendapatkan fitur-fitur yang paling relevan untuk digunain. Jadi nanti akan ada suatu urutan dari yang tertinggi maupun yang terendah, maka yang akan dipergunakan untuk melakukan proses klasifikasi ialah seleksi fitur yang tertinggi. Seperti itu. Terus selanjutnya itu akan ada pembobotan. Jadi setelah fitur-fitur tadi dikeluarkan atau diseleksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan. Setelah itu akan ada proses yang mana proses ini kita melakukan identifikasi kemiripan kata dengan menggunakan Gaussian similarity. Barulah nanti setelah pembobotan itu selesai, kita sudah melakukan proses klasifikasi akan dapat kelas atau kategori dari setiap tweet menggunakan. Nah, itu baru kita implementasiin ke metode Improved Nearest Neighbor. Baru nanti muncul hasil klasifikasi yang didapatkan. Pengumpulan data yang dilakukan, pengambilannya itu secara acak dari Twitter dengan kata kunci tertentu yang berhubungan tentunya dengan stres. Jadi setelah data itu diperoleh, kemudian data akan diklasifikasikan secara manual oleh pakar. Jadi bukan dari penulis pribadi yang akan mengklasifikasikan ke knowledge base yang bakal didapatkan, tetapi memang itu nanti bakal kita dapetin dari pakar. Jadi nantinya dari data yang telah diacak, lalu diklasifikasikan secara manual oleh pakar, nah itu akan membentuk dua jenis data, yaitu data training dan juga data testing. Nah, ini merupakan tabel berikut ini merupakan contoh data yang belum diklasifikasikan. Jadi data ini yang kita ambil dari Twitter. Jadi ada kenapa semua bisa dan aku tidak bisa. Tuhan tolong bantu aku, mengapa tidak adil sih? Terus yang kedua, ya Allah, aku nggak kuat sekarang menghadapi cobaan ini. Selanjutnya yaitu ada selalu begitu, aku yang disalahkan, aku ingin pergi, aku nggak sanggup lagi menahan beban hidup ini, aku nggak kuat, aku ingin pergi, dan berikutnya seperti itu. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas terkait pre-processing. Jadi dalam pre-processing yang saya lakukan itu ada 4 proses, 4 tahapan yang bakal dilewati. Yang pertama itu ada case folding,
kedua ada tokenizing, ketiga ada filtering, terus yang terakhir ada stemming. Jadi di dalam tahapan scaffolding itu sistem akan mengubah teks dokumen menjadi sebuah atau suatu bentuk standar. Karena pada tahapan ini nanti itu akan dirubah semua menjadi huruf kecil atau lowercase. Jadi huruf-huruf kapital dan sebagainya itu yang terlebih yang terkadang tidak konsisten, nah itu bakal disamaratain gitu. Terus selanjutnya itu ada tahap tokenizing. Jadi tahap tokenizing ini kita melakukan suatu pemotongan input string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Jadi akan kita pecah-pecah karakter dalam suatu teks ke dalam suatu kata seperti itu. Jadi kayak misalkan ada tanda titik, koma, dan sebagainya. Jadi akan ada yang namanya itu white space. Nah, itu atau biasa disebut itu kayak pemisah kata atau enter, tabulasi spasi dan sebagainya. Jadi nanti di dalam tahap tokenizing ini akan dipisah-pisah dan sebagainya. Baru nanti akan masuk ke tahap filtering, di mana tahap filtering ini akan ada yang namanya itu algoritma stop list. Jadi kita membuang kata yang dianggap kurang penting. Ataupun yang namanya itu whitelist. Jadi kita menyimpan kata-kata yang penting gitu. Nah, baru nanti masuk ke dalam tahap terakhir yaitu stemming. Kita akan melakukan proses normalisasi. Jadi dari hasil tokenizing tadi dan telah dilakukan proses filtering atau kita ubah dalam bentuk kata dasar, nah itu baru kita akan masuk ke tahap stemming atau melakukan normalisasi dan sebagainya. Selanjutnya itu ada selective feature information gain. Sedikit membahas tadi terkait adanya information gain, di mana term itu akan diurutkan dari nilai tertinggi ke rendah. Jadi nantinya dengan nilai information gain tertinggi itulah yang memiliki peluang untuk digunakan pada saat proses klasifikasi. Sebaliknya, term yang memiliki nilai information gain yang lebih rendah itu tidak akan digunakan untuk proses klasifikasi. Ini agak sedikit ada yang kurang, yaitu poin hitung untuk TF, IDF, dan quotient similarity. Jadi nantinya anthem yang paling relevan itu akan dihitung weighting-nya menggunakan persamaan yang ada di dalam pembobotan TF-IDF. Nah, nantinya juga selain data training, maka data ujinya pun akan dihitung nilai term weighting-nya juga gitu. Baru nanti setelah mendapatkan term weighting dari data latih maupun data uji, lalu baru kita bisa menilai atau menghitung nilai kemiripan yang ada pada kata-kata yang sudah dilakukan proses term weighting itu tadi. Baru nanti setelah kita dapatkan nilai constant similarity-nya, kemudian hasil tersebut diurutkan lagi dari yang tertinggi ke yang terendah. Selanjutnya, itu kita membahas terkait metode dari Improved K-nearest Nickboard, yang mana metode inilah yang dipergunakan penulis atau saya untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu, jadi kayak apa kita setelah melewati proses pre-processing, selective feature, pembobotan, perhitungan quotient similarity, dan normalisasi, nah kita akan masuk ke metode Improved K-nearest Nickboard ini tadi. Jadi untuk proses klasifikasi menggunakan metode ini itu dimulai dengan menentukan nilai K awal. Nah, setelah itu hasil dari perhitungan quotient similarity yang telah dinormalisasi tadi itu diurutkan secara menurun. Selanjutnya itu akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai K baru. Baru nanti setelah mendapatkan nilai K yang baru, maka akan dilakukan perhitungan probabilitas dokumen pada setiap kategori. Nah, kategori dengan probabilitas tertinggi itu menjadi kategori untuk data uji.
Setelah semua tahap dilakukan, maka akan didapatkan hasil berupa kategori untuk data uji, seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi yang saya lakukan terkait penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.